Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penerapan PSBB di Kabupaten Pelalawan yang sudah dilakukan sejak Jumat yang lalu nampaknya akan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Mengapa demikian? Banyak rumah ibadah pada saat ini ditutup oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan, namun masih terlihat kondisi jalanan atau masyarakat yang kurang kesadaran dalam melakukan PSBB ini. Bahkan yang paling kontroversi, masjid ditutup tapi tempat perbelanjaan tidak ditutup sama sekali. Yuk kita lihat videonya. Inilah di bundaran kantor camat masih terlihat banyak warga yang tidak menggunakan masker sama sekali. Di sini suasana pasar Ramadan, masih banyak warga yang membelikan takjil untuk berbuka. Kita lihat juga di bawah pohon beringin banyak warga, dan di simpang 4 ini masih terlihat antrian sepeda motor. Inilah suasana Masjid Al-Husni Kampung Baru. Terlihat tidak ada aktivitas tarawih. Ini merupakan anjuran pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk penerapan PSBB. Namun di toko pakaian di Sorek 1, ini salah satunya, tidak tutup sama sekali. Ini tentu menjadi kontroversial di tengah masyarakat. Toko baju boleh buka sementara rumah ibadah harus ditutup. Bagaimana penerapan PSBB ini sebenarnya? Kita sudah berjumpa dengan Ketua Karang Taruna Kecamatan Penggalan Kuras, Saudara Muhammad Kalri, yang merupakan salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Penggalan Kuras. Kita hari ini berkesempatan berbincang-bincang dengan beliau. Bagaimana kabarnya Bang Kalri? Alhamdulillah sehat. Apa tanggapan Anda dengan penerapan PSBB di Kabupaten Pelalawan saat ini, terkhususnya di Kecamatan Penggalan Kuras? Yang pertama tentu penerapan PSBB ini diharapkan membawa dampak positif, penurunan kurva daripada peningkatan pasien COVID-19 yang ada di kabupaten, khususnya di Kecamatan Penggalan Kuras. Seperti kita ketahui, yang terjadi pada saat ini adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang, Pak De, begitu, terkait dengan penerapan PSBB. Tentu penerapan PSBB ini telah dipersiapkan aturan dan regulasinya ataupun step by stepnya oleh Kemenkes tentang penerapan PSBB yang ada di daerah, termasuk di Penggalan Kuras. Namun tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang, kemudian mungkin terhadap ekonomi masyarakat yang harus melakukan kegiatan di luar rumah. Tentu ini menjadi efek domino daripada penerapan PSBB. Sementara seharusnya penerapan PSBB ini betul-betul dilaksanakan seperti yang dianjurkan oleh atau yang tertuang dalam Permenkes tentang penerapan PSBB di daerah. Tentu ini yang kita harapkan bersama, penerapan PSBB ini untuk bagaimana menurunkan tingkat atau jumlah dari pasien positif COVID di daerah kita. Ini yang perlu kita tegaskan kembali, bagaimana PSBB ini dilaksanakan tentu tak terlepas daripada kerjasama dan partisipasi daripada seluruh elemen masyarakat maupun pemerintahan yang ada di Kabupaten Pelalawan.
Mungkin itu Pak De, kalau menurut saya. Oke, jadi ini kan sudah 5 hari nih, terhitung dari Jumat kita sudah melakukan PSBB. Cuman seperti yang saya lihat beberapa hari ini masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bahkan cenderung makin meningkat. Ini mau lebaran ini memang efek domino. Bagaimana tanggapan Bang Kalri terhadap itu? Jadi yang menjadi persoalan ini tadi adalah persoalan ekonomi bagi masyarakat yang ada di Pamengkuras khususnya terhadap penerapan PSBB. Penerapan PSBB ini dilaksanakan tentu dengan dukungan semacam anggaran begitu Pak D. Yang saya rasa anggaran ini tadi yang terintegrasi antara pemerintahan pusat, Kemensos hingga pemerintahan daerah, termasuk pada tingkatan yang paling bawah sekalipun. Tentunya yang jadi persoalan bagi masyarakat adalah mungkin 90% daripada masyarakat kita masih melakukan aktivitas di luar rumah. Karena ini terkait pada persoalan perut mereka, persoalan pada periuk nasi daripada keluarga mereka yang ada di rumah. Dan ini menjadi efek domino dari penerapan PSBB. Apa yang kita lihat pada hari ini adalah seperti kita lihat pada hari ini, masyarakat masih banyak berkeliaran di rumah. Kemudian aktivitas-aktivitas di tempat-tempat perbelanjaan ataupun store dan lain-lain masih membludak. Ini yang jadi persoalan bagi kita semua. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat masih rendah untuk untuk melaksanakan PSBB ini. Tentu ini hendaknya menjadi juga bahan yang perlu dipikirkan oleh daripada pelaku-pelaku usaha. Bagaimana memang pelaku usaha ini punya peran penting juga terhadap penerapan PSBB di lingkungan kita. Salah satu contohnya mungkin masih banyak tempat-tempat pakaian, kemudian tempat yang tidak perlu. Rasanya seperti, kalau yang perlu ini kan seperti kebutuhan pokok atau kebutuhan yang mendesak terkait dengan kehidupan kita semua. Namun seperti toko misalnya, toko-toko lain yang tidak perlu untuk kebutuhan pokok kita sebaiknya ditutup saja, karena memang ini mengundang daripada masyarakat untuk berkumpul, sehingga nanti ditakutkan peningkatan kurva pasien COVID-19 ini semakin meningkat dari hari ke hari. Mungkin itu Pak D. Ya, oke, yang terakhir ini pertanyaannya 2 sekaligus ini Bang Kalri kan. Ini apa sih saran Bang Kalri selaku tokoh pemuda di Kecamatan Pamengkuras ini supaya PSBB ini berhasil, dan tentu juga harapannya seperti apa dengan penerapan PSBB ini? Betul sekali, toko yang tidak bahan makanan atau bahan pokok itu seharusnya ditutup. Cuma ini kan mau lebaran ini Bang Kalri. Coba Bang Kalri jalan-jalan ke pasar sore, lihatlah di toko pakaian, mungkin di situ banyak masyarakat yang berbelanja baju lebaran ini. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan PSBB yang dilakukan. Mungkin itu silakan dijawab terakhir Bang Kalri. Jadi yang pertama, harapan kita terhadap PSBB ini, kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk begitu tertib dalam menjalankan protokol daripada aturan-aturan yang dipersiapkan oleh yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama yaitunya mungkin menjaga jarak antara kita semua atau physical distancing, kemudian mungkin tidak berkeliaran daripada di luar rumah ketika ada kebutuhan yang tidak penting. Mungkin yang kedua, persoalan tadi, persoalan masih banyaknya toko-toko pakaian masih buka begitu Pak D. Jadi menurut saya itu yang menjadi perhatian bagi kita semua pada hari ini. Bagaimana memang hendaknya inilah menjadi momen bagi pelaku-pelaku usaha untuk memikirkan bagaimana mereka tidak membuka usaha tersebut, karena seperti kita ketahui, untuk aktivitas pada hari raya pada tahun ini mungkin kita melaksanakan kegiatan tarawih di rumah, kemudian sholat id kemungkinan juga di rumah begitu Pak D. Saya rasa tidak perlu terlalu euforia terhadap banyak beli baju segala macam. Tetap laksanakan protokol kesehatan yang telah ditentu oleh masyarakat. Dan saya juga mengajak kepada seluruh elemen pemerintahan maupun pelaku usaha yang ada di Kecamatan Pamengkuras untuk betul-betul memikirkan bagaimana ini persoalan perut, persoalan periuk nasi yang ada keluarga-keluarga kita di rumah yang kurang mampu, yang betul-betul terdampak daripada COVID-19. Seperti yang
saya tadi malam saya jumpai, yaitu ada banyak pedagang sosis. Ini pedagang sosis ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana tidak kita perhatikan sejak mereka sekolah ini ditutup, aktivitas sekolah ditutup, mereka menjalankan usaha di sekolah Pak D. Sejak sekolah ditutup, mereka tidak ada penghasil sama sekali selama kurang lebih 2 bulan ini. Jadi ini perlu perhatian kita semua, bagaimana mereka ini kita perhatikan dengan memberikan bantuan, kemudian akses kemudahan lainnya. Itu mungkin Pak D kan. Kemudian kepada pihak perusahaan, memang betul-betullah kita keluarkan CSR-nya untuk membantu kebutuhan masyarakat yang terkena dampak tadi Pak D, begitu. Baik, itulah video kita yang sudah kita rekam dari awal hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Pahlawan TV agar kita terus bisa memberikan konten-konten menarik lainnya. Saya Ade Bayo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.